My baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Desa Taman Raja. Di sini kami akan memperkenalkan sejarah tentang Desa Taman Raja. Perkenalkan, nama saya Cinta Ramadhani. Saya Pandu, saya Fahmi, Saya Rutifa. Saya Meliana. Saya Indi. Saya Salvi. saya Sapa, saya Ahmad, saya Anggres. Selamat menyaksikan. Woi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMA 3 Tanjung Barat. Yang pertama, saya ingin bertanya kepada Datuk, kenapa aku asal usul Taman Raja? Perkenalkan, nama saya Sapa. nama saya Indi Rahman. Nama saya Cinta. Saya Salvi. Saya Pandu, saya Fahmi, saya Anggres, Saya Rutifa. saya Ahmad. Baiklah, saya kami diutus bulan Kau kali kan itu ayam pak kita tahu di wadah itu kan terus lah jadilah itu kan jadi baiklah adik-adik anak panakan saya dari SMA 3 dulu jadi masalah sejarah Raja Gagak maupun taman yang tahu di Datuk tepat atau tidak nantilah tapi sedikit-sedikit pahamlah Datuk kan menurut cerita-cerita ataupun tembok-tembok yang pernah Datuk tahu kan. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati adik-adik anak SMA 3 Tunggalulu, bermaksud untuk bertanya kepada saya, Datuk semampu Datuk akan uraikan dulu dari panjang lebarnya kan. Pertama Datuk ceritakan dulu dari kisah Tunggalulu. Dulu Tunggalulu ini kan satu kecamatan, sekarang kan menjadi 6. Jadi abad ke-14 dulu kita Tunggalulu kok di Lubuk Bernai dan di Genting ada penduduknya dikit, Merlung ada dikit, Santang Suban ada dikit, ada 2-3 orang lah kata orang dulu. Tapi belum begitu merdeka, belum ada agama amat kan. Jadi sesudah itu ada namanya dari Padang Panjang sebanyak 190 hari sudah sampai lagi ke Batu Betungkap di Lubuk Kambing itu. Jadi yang 100 orang kok nunggulah di bukit itu. Yang 99 orang itu yang dipimpin Alim Andiko, Mendeliko Tumpang, Mendeliko Eling, Mendeliko Pinai anaknya. Ini langsung naik ke sampailah di kebanyakan dasar Batu Gajah. Ada yang nebarkan jalo di Lubuk, tebaran jalo di itu. Ada di Teluk Ayam Betelu, ada di Kuala Sam. Jadi singkat cerita, asik kesenangan orang itu di tepi Sungai Pengabung. Kau lupa dengan janji yang 10 hari itu. Hari ke-9 bahwa Alim Andiko kau bercakap dengan anaknya, kita harilah ke-9. Sedangkan kita perjalanan untuk menemui kawan di Bukit Batu Betungkap itu jauh. Nah, jadi kita baliklah pula ke Ulu Sano, ke Batu Betungkap. Kawan nunggu berjanji 10 hari. Tapi sayangnya kawan tadi Alim Andiko tadi sampai di Bukit Batu Betungkap itu harilah ke-11. Sampai hari ke-11 itu orang dan 100 orang itu ada lagi karena lain terjanji. Berjanji lah melewat kata orang itu kan. Tidak mungkin lagi puasanya kawan yang 99 kembali lagi. Nah, entah kemana pergi ya, itu tidak ada di dalam cerita kemana. Tapi prediksi Datuk itulah yang kubu menjadi kubu kan. Jadi sesudah itu kata Alim Andiko dengan anak-anaknya, dengan anak 3 orang ko, dengan kawan yang lain, biarlah kita salah kita tidak menepati janji.
tapi kita tetaplah menggilirkan sungai itu di mana tempat yang elok, di mana tempat yang sejuk, itu itulah kita mengilir. Jadi sampai pula lah sebagian itu tinggal mengilir sungai itu pakai rakit dari Ulu Batu Besungkap Sungai Pengapus Sungai itu, bawa kambing sampai di lubuk kambing, kambing terlepas, itulah dinamakan lubuk kambing. Sampai lagi singgah di penyambungan, anak-anak itu orang tu ngadu ayam, maka dinamakan penyambungan, berarti penyambung ayam. Kalau tidak salah nama ayam itu ayam cendrawasih, ada 3 ekor ayam itu. Jadi singkat dari penyambung itu sampailah di kebanyakan dasar itu, tinggal situ sekitar 40 orang. Sisa-sisa itu ada yang mencari ikan lubuk cabaran jalo di taman go, sudah itu di lubuk ayam bertelur yang mencari ikan kan. Jadi kisah itu sampai di situ dulu yang 99 orang. Kita balik lagi ke Johor Malaysia. Dulu wilayah Siko kan masuk Malaysia, zaman belum merdeka, zaman dah enak dulu abad ke-14 itu. Jadi di Malaysia, Johor Malaysia itu ada namanya Raja Kedaton. Raja Kedaton itu perintahlah anak buah pasukan-pasukannya untuk menyeberangi laut luas itu. Sampai menyeberangi laut luas itu, ialah ikut sungai itu. Sungai itu sampai di Ledu Semudo, ketemulah Puntung Api. Jadi pasukan itu tadi bawahnya sudah menyerang sungai, ada ikut sungai untuk membuktikan bahwa ada Puntung Api itu, dia balik menghadap Raja. Jadi kata anak buah itu pasukan itu, kami ada ketemu di sungai kecil sebelah kiri, di sungai besar sedikit kau dapat Puntung Api. Berarti Puntung Api itu ada manusianya. Jadi kata Raja, kayu apa kayu puntung itu? Tidak tahu kata pasukannya. Diciumlah di Raja. Itu kayu sebekal katanya. Maka dinamakan di Semodo itu Sungai Tungkal kan. Nah jadi cium lagi, oh berarti ada orang kubu kau katanya. Dinamakanlah sungai itu Sungai Pengabuan. Jadi singkat cerita, kau mudik lagi kata anak Raja tu. Cari orang tu. Jadi kebetulan mudik kedua itu sampai di kebanyakan dasar adalah bekas orang tu masak-masak, tempatnya makan, tapi uangnya tidak ada. Nah, jadi bingung pasukan Raja Johor Malaysia tu. Jadi balik lagi lapor sampai lapor ke Raja tu, bawa makanan, pisang, rotan, segala macam. Jadi kalau orang tu ngumpul di tempat ketemu tempat uang itu tadi, kata Raja, kayu apa kayu puntung itu? Tidak tahu kata pasukannya. Diciumlah di Raja. Itu kayu sebekal katanya. Maka dinamakan di Semodo itu Sungai Tungkal kan. Nah jadi cium lagi, oh berarti ada orang kubu kau katanya. Dinamakanlah sungai itu Sungai Pengabuan. Jadi singkat cerita, kau mudik lagi kata anak Raja tu. Cari orang tu. Jadi kebetulan mudik kedua itu sampai di kebanyakan dasar adalah bekas orang tu masak-masak, tempatnya makan, tapi uangnya tidak ada. Nah, jadi bingung pasukan Raja Johor Malaysia tu. Jadi balik lagi lapor sampai lapor ke Raja tu, bawa makanan, pisang, rotan, segala macam. Jadi kalau orang tu ngumpul di tempat ketemu tempat uang tu tadi, taruh makanan tu ditembak pakai petilan dari bambu itu kan, kalau kita bulung. Kebetulan sampai di kebanyakan dasar sudah diletakkan makan-makanan tu pakai pakaian, kebetulan uang tu keluar. Nama macam itu kan, uang lagi primitif kan. Nah, jadi keluarlah, ditembaklah pakai senapang betil tu. Nah, dengan asap kan keluarlah uang tu. Jadi ditanya, dari mana? Kami dari Padang yang Panjang. Siapa ketua pulau? Kami Keriko. Tapi nyo tidak ada risikonya di daerah sungai sana katanya. Nah, jadi kami pun nak bersahabat, tidak apa-apa, bukan menjadi musuh kata pasukan Raja Johor Malaysia. Jadi singkat cerita sudahlah, bagi pakaian, bagi makan. Jadi balik lagi pasukan Raja Johor Malaysia, Raja Kedaton niko lapor ke Raja. Kalau begitu memang ada manusia, kalau mudik sekali kau dengan saya lah, selaku Raja. Saya ingin nak berjumpa dengan ketua itu. So kata pasukannya, di singkat cerita tu Raja tu mudik juga lah pula dengan pasukan-pasukan itu. Nah, tapi sampai di dekat Kuala Asam,
jumpa buah dari sungai Kuala Sam tu bulat besar, dia apung-apung, dia ambil di kesukan tu. Jadi buah apa tu kata raja, kami tak tahu kata kesukan. Siu main raja, oh buah asam, apa dia namanya sungai asam. Jadi kalau kita katanya minta umai di sungai itu, sungai asam itu belum kita mudian. Nah, kebetulan ada di dengan orang Kuala Sam tu, orang 99 tadi rekanan di banyak dasar itu. Tanya mana ketua kau? Ketua kau kami dulu itu mudik lah. Raja tadi dengan kesukannya sampai di Tanjung Bojo tu jalan kaki, ialah pesapun tentang apa namanya itu pom minyak itu sungai Pesapun, nama sungai Pesapun itu bahasa kita pesapu-sapuan dalam bahasa Melayu Jambi kan. Di situ ketemulah Alim Andiko tadi dengan Raja. Jadi kata Raja, kau kan dari Padang Priang Panjang, kalau itu bersahabatlah dengan kami, berajolah dengan kami di Johor Malaysia. Jadi kita bersahabat baik, okeylah kata Alim Andiko. Cuma saya tak ada bisa tinggal di situ. Saya balik ke Padang Panjang. Cuma untuk mengatur masyarakat di situ, saya titip, saya atur anak saya. Ialah menjaga itu di Tanjung Genting, Lubuk Bonai, Mandalika Tumpang itu di balik bukit di Watena, Mandalika Eling tu di Linggis Lubuk Kambing. Jadi orang-orang ikolah yang nanti yang mengatur penduduk-penduduk yang ada di daerah Tungkal nama dulu kan. Jadi nanti anak saya 3 lah nanti kalau dapat seandainya hasil pertanian, hasil apa membayar pajak, kalau bahasa gini kan pajak untuk ke Johor. Jadi singkat cerita 3 orang itu tadi belajarlah ke Johor Malaysia. Jadi antara pisang, ubi, padi dan sebagainya. Jadi sampai 85 tahun, hari yang kelima tahun itu di Tanjung Labu. Datuk pun tak tentu di mana Tanjung Labu kalau gitu kan. Orang Pulau Katung-Katung. Jadi di dalam pulau itu ada budak kecil 3 orang, ada seorang agak tua dikit. Jadi tengoklah di orang tu dibawa budak kecil itu, warna pengasuh itu dibawa ikut juga sampailah ngadap Raja. Jadi ikut siapa kata Raja, kami jumpa orang ikut terapung-apung di laut, kami tidak tega pada anak-anak. Jadi kata Raja, batiklah anak yang 3 ikut dengan pengasuh bawalah. Batik itu kalau bahasa kita pelihara. Jangan disia-siakan. Cuma Raja kau tak buka balso nanti kau anak selingkuhannya. Anak selingkuh pulang ke laut kan. Jadi bawalah batik baik-baik. Mungkin ada bunuh untuk akan datang. Jadi singkat kita bawalah budak kau tadi. Sekian tahun kalau kita berjalan baik. Sudah tu balik ke tadi Mandalika Pinang itu di Lubuk Bonai itu mencari ikan di Sungai Asam tu. Di Sungai Asam tu tadi jumpa pula orang 3 orang, anak seorang, mak seorang, bapak seorang. Jadi Mandalika Pinang itu maksud ingin menambah penduduk di daerah Siko, Tungkal Ulungko. Lanyalah dari mana asalnya? Kami dari Pulau Jonjong Riau. Jadi bisa tak nikah dengan keponak-keponakan kami Sikau untuk nambah penduduk dengan anak gadis bapak bisa. Jadi adatnya berapa? Kalau adatnya kami katanya sekut tapah. Tapah itu besar seperti katanya pendero yang mungkin apa dulu mereka kita orang tahu juga kan seperti pendero Indonesia. Iyalah ditambahlah. Jadi maksud Datuk itu cerita tu kalau dari Kampung Baru ke sampai Suban itu sebagian orang keturunan Pulau Jonjong sana kan. Jadi singkat kita teruslah orang kita di Barembang teruslah mengantarkan income ke Raja Johor Malaysia itu. Namun budak itu tetap biasa dipelihara, batik itu dipelihara. Jadi budak kalau besar lah umur sekian tahun, katakanlah 14 tahun atau 13 tahun kan lah batik lah besar.
bawa seorang bu ke depan rajo kan. Jadi nak bawa pisang, kalau kita pisang kedatun. Jadi sampai di sana kalau disebut rajo itu kan tentu marah rajo. Oleh mendeliko tumpang, mendeliko eling, mendeliko pina itu tidak berani nyebut itu. Ialah anak budak kecil yang gedang itu tadi nyebut pisang rajo. Maka kita ada yang pisang hijau itu kan pisang rajo namanya. Ganti dia nak pisang rajo. Bagus kata rajo itu kan. Padahal mendeliko tumpang, mendeliko pina, mendeliko eling itu tidak berani nyebut pisang kedatun. Namanya kan nama rajo. Wang kan takut dengan rajo. Anak itu tadi kan anak aja nyepade pisang rajo. Maka ada kita pisang besar hijau itu ke rajo kan. Nah, jadi singkat kita teruslah. Hari yang kedua lagi bawa pula yang nomor 2 ke besar pula. Sampai di hadapan raja di Johor Malaysia itu orang 3 beradik ke tadi terkentut. Alangkah malu ya, apa ke depan raja, apa dihukum, apa macam, takut pucat tu kurang ke tadi. Tapi anak ke tadinya nama anak raja, Patik yang kentut. Patik itu kan maksud kita sayo. Bagus kata raja. Raja mana mungkin lah marah ke anak. Karenanya berjasa mungkin lah besarnya belo induk semang tadi nyawa belakang Patik. Patik itu sayo. Tidak marahlah raja tu. Ayolah pelihara Patik lah katanya. Bagus-baguslah aku Patik anak ikut ini kan. Jadi baliklah lagi ke Ulu sampai budak kalau umur 20 tahun sehingga kita tu apa 18 tahun di situ dah dijelaskan ngadap lagi raja terima income. Sampai di situ di raja ngadap mana enggak bawa pisang bawa apa, jadi raja bercakap untuk ikut kata tidak usah lagi bawa ikut income ikut ke Johor Malaysia, tidak usah lagi datang ke situ, kebaikan income awak sudah cukup banyak. Jadi kata alih mendeliko tumpang, mendeliko eling, mendeliko pina itu mengatakan kemana lagi kami berajo. Anak yang 3 marin yang saya suruh Patik marin, yang suruh saya besarkan main kan lebih dewasa. Itulah wakil saya. Diaturlah di daerah sana. Tidak usah lagi mengantarkan income, tidak usah lagi berajo ke kami. 3 itu kalau besar. Ini pici dibekalnya. Pici itu seperti tongkat tebas. Besar ada besi, kalau di Badang itu dulu ada. Jadi bawalah oleh 3 beradik tadi mendeliko tumpang, mendeliko eling, mendeliko pina itu. 1 orang dititipnya di Badang itu namanya Imam Hasan. Gelarnya Pandiko Rajo Tunggal, gelar yang apanya orang kayo Laksmana, orang kayo. Ketiknya di Bumbung, yaitu di sekitar antara Sumudo dengan Bumbung di Lubuk Peta itu. Apa nama bilarnya, ketiknya di Lubuk Penang. Jadi kalau untuk sejarah nan tua itu desa Tunggal dulu dulu dan tua Badang, dan pertama mengembangkan Islam masuk di Badang ialah Imam Hasan anak Raja Johor Malaysia dari ketiknya ialah di Lubuk Penang dan di Genting itu kan Abilale di Dusun Muda. Jadi di situ sila-sila yang bergelar asal keturun itu. Penghulu itu digelar Biondo, penghulu digelar Biondo, Demong digelar itu Mandaliko, Rio itu dari suku yang 3 itu. Jadi maka ada kita bergelar Demong, Rio. Penghulu dari Biondo, Demong itu dari Mandaliko, Rio itu dari suku yang 3. Kita seperti Lubuk Kambing kan Rio, panggil ada gelaran tuh. Seperti Lubuk Penai ada Rio. Kalau seperti Subang itu Demong, maka ada gelarannya. Jadi di dalam kandungan apa namanya itu di situ ada 9 istilah itu, sila-sila susunan pimpinan Tungkal Ulu yang ke-9, Badang orang kayo, Teberawan orang kayo, Lubuk Petai orang kayo, Ulu Bunti orang kayo. Jadi dalam kandungannya itu 9 juga. Mandalung, Balik Bukit, Runai, Tanjung Genting, Sungai Landur, Merlung, Tanjung Paku, Tantang. Jadi
orang-orang keturunan ikolah kalau engkau masih muda panjang umur yang bisa nanti jadi pemimpin Tanjung Jabung Barat iko. Contoh seperti tahun 2005 pas April kan ada keturunan dari Merlung jadi bupati. 2010 Katamso jadi wakil bupati ada keturunan dari Merlung Tanjung Paku kan. Sudah tuh 2019 apa nama Herat ada keturunan dari Tanjung Paku, silah-silah keturunan orang ikolah. Nah, jadi singkat cerita setahunnya sejarah iko sampai di situ dulu. Kita balik lagi. Setelah ada penduduk di Sika berkembang, sudah ada agama Islam lah berkembang, pemimpin lah ada 3 tadi, itu agama imam di Badang, kecil di Bukonai, Bilal di Tanjung Paku dengan Semuda itu, sudah ada Mandaliko, Tumpang, Mandaliko Pinaiko, mulai dilingi suku kambing sampai lah Tanjung Genting, tantang Lubuk Konai itu. Jadi datang lagi lah karena cikalah ada keturunan Melayu asli dulu sebelum uang 99 ke tadi sudah tuh ada dari Padang. Karena adalah penduduk di Siko namanya Rajo Gagak itu nama aslinya Syahid Maulana Ibrahim lah setingkat Syekh. Jadi Maulana Ibrahim setingkat Syekh bersahabat baik dengan Datuk Penduka Berhala. Yang pertama nikah dengan putri Raja Pagaran Uyung yaitu Putri Ulu. Datuk Penduka Berhala yang diselat berhala itu dari Turki, kenal baik, bersahabat baik dengan putri Pagaran Uyung, Putri Pinangmasa itu ialah nikah di Tanah Bilik Jambi itu. Jadi di dalam pernikahan Datuk Mendeliko tadi dengan Putri Pinangmasa itu mempunyai 4 anak. Raja Kedataran, Raja Gemuk, Raja Sekuk. Raja Kedataran itu ialah sila-sila orang kaya hitam itu. Raja Jambi ialah terakhir Sultan Daha. Mengingat kenal itu, Jambi sudah ada rajanya mulai dari orang kayu hitam anak Datuk Penduka Berhala tadi, disuruhlah Syahid Maulana Ibrahim ko tadi alias Raja Gagak tadi pergilah ke pantai Bagit Utara di situ jalan di taman Raja itu dulu Teluk luas. Nah, jadi belajarlah waktu di situ, tinggalnya di situ, buat benteng ada di dia, benteng udang itu ada sumur. Jadi Raja Gagak itu anak yang jantan namanya Raja Sakti Alam Terbang Bengkulu. Yang kedua Putri Bumbung, tinggalnya pertama mereka dewasa di Teluk Kuantan. Yang pertama mendirikan silat Kemian. Jadi batang Kemian itu pertamanya mendirikan silat Kemian di Teluk Kuantan itu tundung ke Jambi. Maka orang Jambi Melayu Jambi kepada silat Kemian. Anak Putri Bumbung itu ialah Raja Ali, Raja seberang dari Bidang. Anaknya yang kedua, yang betina itu adalah Putri Unduk di Dermaga WKS, yang Dermaga WKS itu yang nggak bisa digusur. Zaman-zaman tahun 60 sampai 80 itu kalau ke Tungkal, ke Jambi, waktu itu tidak bisa pakai mobil, pakai pompom. Kalau lihat ampai kain di gua di pinggir sungai itu, kalau tidak peneng gilo. Nah, itu kesaktian Putri Unduk itu dulu kan. Nah, jadi disitulah dulu dinamakan bukan Taman Raja, Taman Sari. Karena abad ke-18, abad ke-18 sekian itu, karena orang sudah banyak lah bisa berbahasa apa itu walaupun belum merdeka, karena ada raja dinamakanlah namanya Pak Taman Raja. Dulu awalnya Taman Sari, bukan Taman Raja. Tapi sayang, kita di Siko mulai dari tahun 71 PT Icing masuk benteng itu kan digusur. Sayangnya kan sudah tuh yang di belakang-belakang rumah orang sampai orang jalan kan luas digusur. Jadi tidak kita lestarikan, tidak kita orbitkan nenek moyang kita dulu. Nah, padahal kita di Taman Iko sejarah penting untuk 6 kecamatan yang ada raja kan di Taman Raja Gagak. Nah, jadi panjang kuburnya itu 9 meter, apakah
Rajo Gagak ke 9 meter yang panjang itu kita sudah paham kalau alam kan. Jadi yang jelas kumpulnya ada risiko, airnya di situ, panjangnya 9 meter. Nah, sesudah itu sumur untuk putri-putri itu ada di jalan SMP, mungkin kau tahu lah, dua itu SMP kan, kita kan sumur mandi itu. Boleh dicek itu. Nah, jadi itu sejarah taman. Jadi setelah itu ada datang lagi Puang Sakti, yaitu Muyang Mentik. Muyang Mentik itu keturunan dari Lubuk Petai tadi, orang Kayo tadi. Itu orang sakti, 99 orang apa dikit, abad kesekian itu. Datang lagi Keramat Tajuk di sebuah STU itu dari Kalimantan. Keramat Tajuk itu dia pakai perahu, di haluan itu ada hijau, ada keris, dinamakanlah Keramat Tajuk. Nah, sesudah itu di kilometer 6 Jalan PT Das tentang Sepam itu namanya bukit itu Bukit Keramat Songkok. Keramat Songkok itu dari Biondo ke tadi, pengasuh anak raja yang 7 ke tadi tinggalnya di Bulu Munti. Nah, mungkin keturun-keturun itulah yang menyebarkan agama masuk Taman Raja ke, masuk sekitar Asam mengatakan Songkok itu keramat, dinamakanlah Keramat Songkok. Dulu Bulu Munti PT Das ada penduduk, ada pasar zaman dulu kan. Nah, jadi dia itu kan masuk kandungan Tanjung Genting, Landur, Tantang, di balik bukit, Linggis ada 9 kandungan. Nah, itulah keturun-keturunnya kalau untuk Tunggal Ulu. Nah, kalau taman kok memanglah bekas kerajaan. Contoh, kita seperti Ponton, orang pengusaha di luar taman kan tidak bisa lagi mudik dulu. Nah, taman itu cukup terkenal, cukup sejahtera karena juga kata orang itu raja. Tetapi sayangnya Rajo Gagak, Muyang Mentik, Keramat Tajuk, Keramat Songkok, orang yang sakti kau tidak sempat menyatu, tidak sempat bersatu. Kau pergi, kau raih, kau hilang. Jadi makanya penduduk taman itu kapanpun tak zaman menggaul so baru bisa menyatu, selalu mabutuah. Katanya kau nak padek, kau nak padek. Nah, sesudah itu darah, tengoklah darah nak bertinju aja, nak ribut aja, karena darah aja. Jadi selalu mabutuah, belum sempat menyatu. Itu sejarah Taman Raja. Maka Taman Raja ke kalau soal nak bertinju, nak ribut tu katanya. Tapi kalau untuk persatuan itu tadi, banyak orang saktinya belum sempat menyatu. Kau datang, kau raih, sempat bersatu. Nah, itu sejarah Taman Raja kan. Jadi di luar itu, tak ada lagi Datuk sampai sini itulah yang paham kan. Batas itulah kan. Jadi kisah Tunggal Ulu, kisah taman kan. Nah, itu kisah. Itu yang tahu Datuk kan, lebih itu tidak tahu. Entah iya apa Datuk tahu. Ketemu macam tembok-tembok dikit kan. Apa lagi pertanyaan? Bertanya lah, ada dikit apa yang tahu Datuk kan, kalau ada kurang kan. Tapi kalau budak kan banyak lagi bertanya lengkap tuh. Rumahnya besok lagi nak shooting itu berdua. Aku saya buka dah Datuk buka kan. Yang nak kami tanya itulah dari itu dalam Iya, kalau budak petang tak ada lagi, bukan lagi. Kan dari sejarah Tunggal Ulu zaman dena sampailah ke Rajo Gagak. Cuma budak itu kan budak petang itu Datuk buka rahasia aja sepagi jam 10 sana. Di makam tu kan duduk kiri kubur tu kan. Nak shooting, nak ngangkat SMA 3, nak ngangkat guru. Sudah tu Datuk berbicara lagi, tolong Pemda tingkat 2 Kabupaten Tanjung Barat dilestarikan, diorbikan Rajo Gagak itu. Karena yang ada di Tunggal Ulu kau kata dalam 6 kecamatan kau hanya Taman Raja yang ada makam kerajaan. Jadi dijadikanlah tempat pariwisata. Setidaknya tolong buat rumah adat. Adat untuk perayaan itu kan itu. Jadi dan
kata ulang janji dengan tuh itu angkat biar tahu doang kan. Tiga nak ngangkat guru sudah Datuk berbicara lagi tolong Pemda tingkat 2 Kabupaten Tanjung Barat dilestarikan diorbitkan Raja Gagak itu karena yang ada di Tungkal Ulu ke kata dalam 6 kecamatan kau hanya Taman Raja yang ada makam kerajaan. Jadi dijadikanlah tempat pariwisata. Setidaknya tolong buat rumah adat. Adat untuk beraya sih kan itu. Jadi dah kata ulang janji dengan tu itu angkat biar tahu doang kan. Silakan tuh, terima kasih ya tuh. Ayo kau nak pergi? Wah, buat tugas tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan inilah kuburan panjang 9 dari cerita narasumber yang tadi kita temui. Sekian dan terima kasih.
kami sekarang ada di kuburan Mayang Mente. Sekian dari cerita sejarah tentang Desa Taman Raja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.